Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita halaman 41. Di pagi yang indah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Terutama kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama dengan Reddy Wilson Simajuntak dan Ronita Herlina Boru Pasaribu, di mana hari ini mereka akan menerima pemberkatan nikah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita masing-masing. Kita mulai acara kita dengan saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Reddy Wilson Simajuntak dengan Ronita Herlina Boru Pasaribu, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku bernyanyi bahagia, memuji Tuhan Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teristimewa Reddy dan Ronita. Hari ini firman Tuhan yang menjadi nats di acara pemberkatan nikah saudara ini tertulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan khotbah ini di acara pernikahan Red dengan Ronita, kira-kira apalah yang unik di pagi hari ini? Coba terka manginang. Di acara kita hari ini, di pagi hari ini, kira-kira apalah yang unik, yang wah gitu? Banyak bunga. Walaupun bunganya bunga mati gitu kan, bukan bunga yang hidup. Baru kali ini aku pernah melihat acara pemberkatan nikah, dari masuk sampai ke depan ini banyak kali bunga. Itu menunjukkan hatinya si Red dengan si Ronita sedang berbunga-bunga. Benarkah? Benar. Saudara-saudara, ini adalah bunga sementara. Bunga yang sesungguhnya adalah rumah tangga saudara berdua ke depan. Hari ini Red dengan Ronita adalah raja dan ratu sehari. Betul? Betul. Ini adalah sukacita yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Hari ini Red dengan penampilan jasnya yang bagus, gaya rambutnya juga teratur. Pasti mengapan tadi pagi, ya kan? Cepat tadi pagi bangun. Oh, pantasan kulihat mukamu agak ngantuk. Begitu juga dengan Ronita, ya kan? Udah seperti ratu di Inggris ini bajunya. Tapi ini hari ini, besok tidak mungkin lagi kan? Tidak mungkin. Tetapi itulah kehidupan kita. Bahwa rumah tangga itu bukan dibangun untuk satu hari. Tapi rumah tangga itu dibangun sampai kematian yang memisahkan kita. Itulah dasar firman Tuhan hari ini, di mana Raja Salomo membuat sebuah petuah, membuat sebuah kata-kata hikmat di pengalaman spiritual hidupnya, di mana dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Intinya, supaya hidup kita ini
jangan sia-sia. Ya kan? Supaya kita ini jangan, rumah tangga kalian ini jangan sia-sia ke depan. Tetapi bagaimana rumah tangga ini berdiri kokoh, berdiri dengan nyaman, ada damai sejahtera. Landasan yang pertama adalah Tuhan. Ibarat membangun rumah. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu. Hujan datang, badai datang, tapi rumah itu kokoh. Karena apa? Landasannya adalah firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah badai, rumahnya roboh. Karena apa? Karena dia membangun rumahnya di atas pondasi dunia. Maka pertama sekali yang menjadi landasan rumah tangga adalah Tuhan sendiri. Dan itulah yang dikatakan oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bisa saja sebuah rumah atau rumah tangga, ada mobilnya, ada rumahnya, semuanya ada. Pembantunya juga, satpamnya juga, dan lain sebagainya penuh. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, saya rasa isu kosong dan sia-sia. Maka ketika kemarin kita konseling, Red rajin bergereja, walaupun dia di Kalimantan, Balikpapan. Begitu juga dengan si Ronita. Terus gimana kalian pacaran? Oh, kami pacaran abang, melalui telepon. Terus apa yang kalian bicarakan? Kalau kami setiap hari Minggu itu telepon, yang kami bahas adalah khotbah. Mereka membahas khotbah. Untung kau nggak di sini Ronita mendengarkan khotbahku. Pasti kau bilang, gak enak khotbah PDT itu, pasti kau bilang kayak gitu. Ya kan? Tapi saya yakin ketika kalian berdua dimulai dengan membicarakan dengan firman Tuhan, saya yakin ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Dan itulah banyak orang yang tidak memilikinya. Orang berkomunikasi hanya membicarakan masalah. Orang berkomunikasi hanya membicarakan harta, membicarakan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah setiap rumah tangga bersekutu di dalam firman Tuhan. Ada damai. Apalagi nanti buat sementara masih masih LDR. Enggak lagi LDR. Kalau LDR itu pacaran, kalau sudah menikah MDR. Oh ya. Oh itu dia. Oh ya. Itu. Kalau tidak ada pasti akan saling curiga. Karena apa? Dikatakan di sini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga sebuah kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Sekalipun Ronita menyadap WA dia kan, begitu juga dengan Red. Saya bantu dulu gimana? Tidak mungkin nggak tidur, ya kan? Tetapi kita percaya 24 jam kehidupan kita ini Tuhan mengkawal. Maka ada ketenangan dan damai sejahtera. Tidak mungkin Red tahu apa isi hatinya Ronita, ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan aku udah kenali itu katanya, nggak mungkin. Kau mengenal dia hanya dari wajahnya, senyumnya, dan lain sebagainya. Itu wajar sebagai manusia. Tetapi Tuhan mampu berkuasa melihat sampai ke hati. Maka rumah tangga supaya berdiri kokoh harus memiliki 3 pondasi. Pondasi yang pertama adalah pondasi perjanjian. Perjanjian hari ini bukanlah perjanjian untung dan rugi.
perjanjian hari ini bukanlah perjanjian antara keluarga Simajuntak dengan Pasaribu. Tetapi perjanjian hari ini adalah perjanjian antara keluarga ini dengan Tuhan. Berjanji. Apa janjinya? Bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali dengan kematian. Itu perjanjian. Jadi jangan kita anggap kita berjanji antara A dan B, bukan. Tetapi kita berjanji sebagai manusia dengan Tuhan. Jadi komitmennya adalah Tuhan. Maka ketika kita hidup sebagai bagian dari rumah tangga, sebagai suami dan sebagian dari istri, baiklah setiap melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya, sebagaimana dia memenuhi janjinya kepada Tuhan. Itu pondasinya. Jadi kalau tangga, jadi saya searching tadi, kenapa sih rumah tangga? Kenapa tidak rumah keluarga? Atau rumah lestari gitu kan? Atau rumah bahagia? Tetapi kenapa harus rumah tangga? Padahal sekarang rumah sudah banyak tidak punya tangga. Tapi kenapa dikatakan rumah tangga? Itu memiliki makna yang dalam. Rumah itu adalah tempat tinggal. Tangga itu adalah jenjang. Tangga itu adalah alat untuk naik. Berarti tangga itu ada posisi. Ada posisi sebagai suami, istri, anak, ART, dan lain sebagainya. Dan di situ bukan soal kesetaraan, bukan soal jabatan, bukan. Tetapi soal tanggung jawab. Maka rumah tangga yang bahagia adalah ketika si suami melaksanakan tanggung jawabnya, ketika si istri melaksanakan tanggung jawabnya, dan dilakukan itu bukan untuk seperti kepada manusia, tetapi melakukannya sama seperti kepada Tuhan. Itu pondasinya. Tangga apabila dia bersandar kepada tempat yang rapuh, tangga itu akan roboh. Tetapi biarlah tangga itu bersandar kepada pondasi yang kuat, yaitu Tuhan. Maka apapun badai, apapun persoalan yang kalian hadapi nantinya, kalian akan tetap menjalani pondasi itu. Yang kedua, pondasi komitmen. Sudahkah ada komunikasi antara kalian perihal rumah tangga kalian ke depan? Sudah? Sudah. Mereka sudah berkomitmen. Apa komitmennya? Gak usah tahu, kasih tahu sama orangnya. Tapi komitmen itu adalah ketika aku dan dia sepakat. Komitmen itu bukan bukan paksaan, tetapi ikatan menuju kepada tujuan. Ingat bahwa kita ini adalah seperti sepatu. Sepatu itu ada kiri, ada kanan. Dan kalau diukur, ternyata sepatu kanan dan sepatu kiri berbeda. Kalau sama, bisa nggak pas sama kaki orang. Jadi bisa sepatu kiri itu lebih kecil, sepatu kanan itu lebih besar. Nah, ternyata saudara-saudara, kesehatan juga seperti itu. Suami istri itu diibaratkan seperti sepatu. Bolehkah bersama-sama melangkah? Boleh. Enggak, kalau melangkah kita harus melompat bersama. Itu namanya melompat kan? Enggak jalan itu. Tapi kalau kaki kanan melangkah, ikut juga kaki kiri dari belakang. Ternyata itu kesehatan. Maka itu harus dibangun, bagian dari komitmen. Komitmen pengelolaan uang, komitmen masalah keluarga, komitmen masalah sosial, komitmen dan lain sebagainya. Pondasi yang ketiga adalah kasih.
Kenapa ada cinta kasih? Cinta. Kenapa lagi ada kasih? Sambungannya. Bukankah sama artinya cinta dengan kasih? Sama. Tetapi beda maknanya. Cinta itu bisa berubah di telan waktu. Tapi kasih itu tetap untuk selamanya. Kasih itulah yang mengikat dan mempersatukan. Red pasti ada kesalahannya nanti, Ronita. Ronita juga pasti ada kekurangannya nanti, Red. Tetapi tidak mungkin cinta itu menjadi luntur. Karena apa? Karena ada kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan. Jangan kau anggap bahwa si Ronita ini adalah malaikat atau wanita yang sangat sempurna. Atau demikian juga dengan Red. Walaupun kau lihat ini sekarang ini begitu tampan, begitu sempurna kau lihat. Tapi ingat, dia adalah juga termasuk pria yang rapuh. Maka tidak ada yang kesempurnaan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menyempurnakan itu adalah kasih. Maka setiap suami istri harus selalu mengatakan sabar. Harus selalu mengatakan tersenyum. Harus selalu mengatakan mana yang terbaik. Mengalah satu sama lain. Rumah tangga kami ini, perahu kecil kami ini harus berlayar sampai kepada tujuan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah rumah tangga saudara Red dan Ronita ke depan. Di tengah-tengah rumah tangga hadirlah Tuhan, agar kalian mampu membangun komitmen, membangun cinta kasih di tengah keluarga. Gereja kita, semua yang ada di sini berdoa bersama. Semoga Red dan Ronita keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini firman-Mu telah kami dengar. Karena tanpa Tuhan, rumah tangga akan sia-sia. Tanpa Tuhan, perjalanan kami tidak ada artinya. Maka hari ini, di kebaktian pemberkatan nikah ini Tuhan, kami mengundang Tuhan. Kiranya hadir di tengah rumah tangga Reddy dan Ronita, agar rumah tangga mereka Tuhan dimampukan untuk bersuka cita, untuk tetap di dalam komitmen, untuk tetap hidup di dalam kasih, agar rumah tangga mereka kokoh sekalipun badai hujan datang menerpa rumah tangga mereka, sekalipun kesulitan apapun itu Tuhan, tapi mereka tetap berdiri kokoh karena Tuhan hadir di rumah tangga mereka. Berkati Tuhan keluarga mereka ke depan, agar keluarga mereka menjadi keluarga yang selalu diberkati. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur bagi mereka. Terutama Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga hati mereka selalu bersuka cita dan hidup dalam damai. Berkatilah keluarga Simajuntak, keluarga Pasar Ribu, dan semua Tuhan keluarga besar yang boleh hadir di pagi hari ini. Kami juga memohon, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi nomor Kidung Jemaat 364 ayat 1 tambah 4. Dan di ayat 4 nanti kami minta pengantin untuk berdiri dan maju ke depan. Berserah kepada Yesus, tubuh roda jiwaku,
percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh ikat Dia ikut. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah, Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai wanita, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu adalah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen.
Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Reddy Wilson Simajuntak. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ronita Herlina Pasaribu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Ronita Herlina Boru Pasaribu, yang telah dipilih saudara Reddy Wilson Simajuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Reddy Wilson Simajuntak menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saya berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gereja kita turun. Jangan duduk. Turun, ya. 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 Gereja kita memberikan akte pemberkatan nikah nomor 2/01.3/SP/HKBP TWA /Angka Romawi 7/2026 kepada Reddy Wilson Simajuntak dengan Ronita Herlina Pasaribu, Pendeta HKBP Resort Taman Wisma Asri, Pendeta Mangasi Pesianturi, harap segera melapor ke Dukcapil untuk mencatatkan secara negara pernikahannya.
Gereja kita juga memberikan cenderamata agar Red dan Ronita ke depan tetap ingat gereja kita. Sani mak, nak pula mermik. Sana mana naik. Kami atas nama Kuria AKBP Taman Wisma Asri mengucapkan selamat berbahagia buat Reti dan Yonita. Apa yang sudah dipertaruhkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingatlah janji kalian berdua, janji tentang rumah tangga dengan Tuhan. Sama dengan khotbah hari ini yang sudah disampaikan Mang Pendeta, ada tangga-tangga yang akan kalian lalui. Biarlah kalian boleh menaiki tangga demi tangga dengan saling mengisi, saling melengkapi di dalam kasih. Pun ada nanti ada perbulan permasalahan, ingatlah Tuhan yang sudah mempersatukan. Di sini Kuria AKBP Taman Wisma Asri memberikan kenang-kenangan untuk kalian berdua supaya kalian terus ingat akan AKBP Taman Wisma Asri. Nah, ketika kalian nanti ada persoalan, ingatlah ini ya, boleh bernyanyi dan berdoa. Oke? Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat kalian berdua. Tuhan memberkati. Ya. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ada kor dari keluarga Simajuntak? Ya, sebelum kita bernyanyi, kita serahkan dulu waktu untuk kor Simajuntak menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan.
Terima kasih untuk KOR Punguan Simajuntak. Kiranya Tuhan memberkati semua Simajuntak yang ada di Jabodetabek, Indonesia. Kita akan lanjutkan acara kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta teguh mencari hingga dapat damai segar di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita nyanyikan ayat 1, kita bangkit berdiri. Bahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu Tak dapat memberi berkat penuh. Marilah kita tutup acara ibadah di pagi hari ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Shalom. Horas. Hudul metak kamang kena. Ya, masuk mita tu acara madoko kata. Upasatai matiki madoko kata tu pihak paranak do tu pihak parboru. Tiki doho inganan upasatai sejolon. Pengantin boleh berdiri.
Pegang bunganya. Salam Orasma Dihita Saluna Parduro mata rok malot itu amata nomor 2 di batah dia di Meuli di bulan ini di pernah kok di mata nariong di bagasan hari masuk itu jalan mata udur berjalan macalo paso perbugaso di anak kota ima siang naposona terlubu bima dihamuna amanami Padita HKBP Wisma Asrion maulid gudang nuba sata itu hamuna alanu marilek kamuna tikimuna dinalaho pakrebakon akanauli terlubu bima sertangan nabediai perhiteu sikap nisian hamuna amang sehat mahamuna keluarga muna didongani Tuhan sok-sok dibedi hamuna amata situa na adong di gereja HKBP Wisma mau lihat matutu di pakbawa semuna diari naulion numarilat kamuna gugur tikimuna dinalaho makubasi pamasumasun yang nakon nami saya dia matutu pakubasi nauli besar kamuna jala di ramo ti Tuhan sok-sok ni matutu kita nomor dua tubuh loho pere raja nomor sabutan nami nung udur kita madro oleh ate lo kami tu hamuna ditik kumunai nasugut nung tung udur kita rapak kita berjumpang di gereja di bagasa dame naksongoni lasmi roha tarlubo bima di hamuna horong ni gula-gula nami rajai basariu raja nami raja bulon di partikya munai di gugumunai naksongoni kepikiran kita dalam terpikiran nung udur bopet itu anak kotai di bagas joro jalan nung macalo pasu-pasu siang naposonai tangyang nahimat itu si jalota jalan pasu-pasu ima siang Tuhani sok-sok ni berisuri kita sekedumon rakudur mahita dinarama mengudurkan anak kota ima nama jalo akka adat nanay si pasaton ni kami pangurumuna si majutak tuhorong ni hula-hulay jadi si mahita marsi panganon mangalat gugu sokonima senhani raja ni si majutak mamilu bawa dihita saluhuna butiman Utusan di Parboru. Tidak kami pertikian kata sambutan siang Parboru. Shalom dita suina Jumurma tabasahat hata mulyate tuhamata debarat dengan ulauli sian awal saat tuna mengunjungi silok mulyate mahita Tuhan terlebih bima dihamuna pendeta di gereja HKBP nadong di Wisma Asrion di gereja mulai Yaman doh dipikiran memarilah kamu waktumu dinalau macalo perbugasion buru nami langsung hera nami di son tak palos sami amangi saya Tuhan tama mapalos itu kamu berbagada lebar saringar gua muna langsung di pemberitaan ni firman Tuhan di doa-doa ni Huria ni alom di Wisma Asrion mulai teman kasong ni madi hamuna pemuda ni Huria situa nang inang situa di Wisma Asrion mulai teman di hamuna man tonglo di haluduh kamu di muna inalau kajalau pamas-masuon siap Tuhan buru doh herangan bison
Tuhan tama mapalos itu kamu melibat. Kasong lima dihida nama doang tu pasaribu. Lusai non ulau non. Asal pak medan yang macalo ada nabok nabilang topan yang mangurun. Katakan lima dihamurak kahula-hula nami. Tinggal menurut di juga topan yang nami ada ban nami hamu. Asal mangurun kita sebagas Joron tu aula nam di Tuhan ni akan hasil topol ya sa oras malita subi oras nanti akapan ula nang sokoni akap pengantin sa Tuhan tama nama kita sa huna budiman